aku. This is me, Rahmi, the one and only that you will watching. Hari ini melanjutkan vlog kemarin yang aku upload mengenai dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menikah dengan WNA. Sorry tadi kameranya agak goyang ya. Apa kesenggol. Ada juga sebenarnya gini, kalau kita menikah dengan WNA itu proses dokumennya itu nggak cuman berakhir di proses dokumen ketika kita mau menikah. Jadi setelah kalian menikah, kalian masih berkutat dengan yang namanya dokumen ya teman-teman. Jadi kalian jangan santai-santai dulu, jangan asik-asik dulu. Kalian masih punya banyak sekali banyak sekali hal yang harus kalian kerjakan ya. Jadi setelah kalian menikah, baik di KUA maupun di gereja atau di sipil, itu nanti mereka akan kasih yang namanya sertifikat menikah untuk Nasrani ya, untuk yang menikah di sipil, dan buku nikah untuk yang menikah di KUA. Nah, setelah dokumen ini kalian terima, buku ini kalian terima, kebetulan aku muslim, jadi aku dapatnya buku menikah ya, buku nikah namanya. Nah, setelah buku nikah ini didapat, kita harus translate kembali. Jadi buku nikah ini ditranslate ke translator tersumpah yang ditunjuk oleh kedutaan besar, dan karena aku menikah dengan WNA Jerman ya, itu aja. Jadi aku kemarin juga dibantukan lagi-lagi diurus dengan Louis Liam and Partners, dan bukan hanya ditranslate, tapi buku nikah tersebut juga harus dilegalisir gitu ya. Tahapan-tahapan legalisirnya adalah yang pertama, kalian harus datang ke KUA dan di copy buku nikah kalian itu, di copy lalu dilegalisir di KUA-nya. Kopinya itu ya, kopinya dilegalisir di KUA-nya. Kemarin sih aku legalisir 3 kali. Jadi aku copy 3 kali, terus aku legalisir di KUA gitu. Nah, setelah dilegalisir di KUA, aku kirim semua dokumen-dokumen aku ya, buku nikah aku ke Louis Liam and Partners, dan mereka translatein buku nikahnya. Lalu mereka bantu juga untuk legalisir. Lagi-lagi legalisir ya. Kalau untuk dokumen yang mau menikah kan legalisirnya hanya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, lalu Kedutaan Besar Jerman. Nah, kalau sudah menikah itu ditambah lagi dilegalisir di Kementerian Agama. Oke, jadi prosesnya adalah setelah ditranslate itu buku nikah kalian akan dilegalisir di Departemen Agama atau Kementerian Agama ya, pokoknya di Kementerian Agama. Nah, nanti buku nikah kalian tuh ada kayak gininya nih, kayak hologram gitu ya, kita lihat kan, kayak hologram gitu. Ini hologramnya itu bertuliskan Kementerian Agama, itu tandanya sudah dilegalisir di Kementerian Agama. Terus di stempel juga, sama ditanda tangan juga di Kementerian Agama gitu ya. Nah, setelah itu kalian bebas sih sebenarnya, nanti akan ditawarkan juga mau translate itu translate satu aja atau dua-duanya aja. Legalisir itu legalisir satu aja atau dua-duanya aja. Kemarin aku sih bikin translate-nya satu aja, karena sebenarnya pada dasarnya buku nikah itu kan isinya sama ya, cuma warnanya aja beda. Yang untuk istri yang hijau, untuk suami yang coklat gitu ya, hanya beda warna aja, isinya sih sama. Jadi aku konsultasi ke kedutaan besar, baiknya seperti apa, baiknya itu di satu aja kah atau dua-duanya. Dan kata kedutaan besar sih satu cukup gitu, karena isinya sama Bu, jadi satu itu cukup gitu. Jadi ya udah aku legalisir dan translate-nya itu cuma satu dokumen aja, satu buku nikah aja, yaitu buku nikah istri. Karena nanti yang butuh visa kan untuk kesana kan aku kan gitu ya. Nah,
setelah ditranslate oleh translator tersumpah, setelah itu dilegalisir setelah dilegalisir kalian dapat ini nih. Ya. Dapat stiker-stikernya ya, ada dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Jerman. Gitu. Untuk proses legalisirnya gimana Kak? Proses legalisirnya sih aku sih dibantu sama translatorku. Tapi proses legalisirnya itu sebenarnya gampang kalau kita mau ngajain sendiri ya. Kalian cuma tinggal buka websitenya masing-masing kementerian. Itu nanti biasanya di situ ada tercantum ada tercantum dia itu mau ambil nomor antrian gitu. Jadi kalau misalnya kita mau legalisir, kita harus ambil nomor antrian, which is really hard to get that number ya, karena sekarang kan banyak banget ya, gara-gara pandemi kan kemarin nikah jadi banyak yang tertunda, jadi sekarang tuh ngantri gitu. Dan kemarin aku sempat mau ngerjain sendiri awalnya, terus aku buka website dan nomor antriannya itu sampai bulan Mei udah nggak ada guys. Jadi pikirku ya sudahlah, kan minta dibantu muslim aja gitu, dan akhirnya mereka bisa bantu. Dan pengerjaan ini tuh semuanya makan waktu 2 minggu ya pengerjaannya gitu. Nah setelah menikah, setelah buku nikahnya dilegalisir, terus setelah semuanya selesai itu harus diapain Kak? Harus dikirimkan kembali ke negara suami. Ya, semua dokumen-dokumen menikah kalian itu harus dikirimkan ke negara suami, dan suami harus register juga lagi-lagi ke Standesamt. Kalau di kalau di Jerman tuh namanya apa ya, Heiratbuch ya, pokoknya kayak bukan dong, family book. Pokoknya nanti kalau misalnya udah dapet registrasi, kalian udah registrasi itu untuk dapetin kartu keluarga di negara suami gitu ya. Jadi tuh kalian tercatat sah menikah baik secara hukum Indonesia maupun secara hukum negara suami gitu ya. Oke, sudah jelas. Jadi kalau menikah, kalau ngurusin dokumen setelah menikah sih nggak terlalu ribet seperti ngurusin dokumen pas mau menikahnya gitu ya. Cuman tambahan lagi untuk lagi-lagi ya negara Jerman, karena suami aku asalnya dari WNA Jerman. Kalau di Jerman itu banyak banget teman-teman yang DM aku atau komen di TikTok atau komen di post Instagram aku, tanya kenapa lo kok Kak Rami belum nyusul ke sana, lo kenapa Kak kok bla 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 ya, banyak lah pertanyaan gitu ya. Intinya kenapa masih di Indonesia dan belum nyusul ke luar negeri? Pertama, aku harus ikut ujian A1 atau basicnya Jerman ya, basic bahasa Jerman itu aku harus ikut ujian tersebut di Goethe Institut Jakarta supaya aku bisa dapat sertifikat A1-nya. Buat apa Kak? Itu sebagai syarat untuk bisa apply family reunion visa, karena aku sudah menikah secara legal, jadi aku nggak bisa pakai sembarangan visa teman-teman. Aku nggak bisa daftar pakai visa turis. Kenapa? Karena ya aku sudah menikah statusnya. Jadi nanti kalau ketahuan aku pakai visa yang lain selain family reunion, kasihan suamiku. Gitu. Jadi syaratnya ya harus ada A1 ini gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau menikah juga dengan WNA Jerman, saran aku kalian sekarang belajar bahasa Jermannya. Jadi biar nanti gak kelamaan nih kayak aku. Jadi biar nanti setelah menikah atau sebelum menikah bisa ikut ujian bahasa Jerman standarnya A1 di Goethe Institut, baik di Jakarta maupun di Bandung gitu ya, atau di Wisma Jerman Surabaya. Itu juga bisa. Aku sih rencananya mau ikut ujian yang bulan Juni ini, mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan
Em, aku belajar bahasa Jerman sih belum lama, dan pasti teman-teman banyak yang nanya susah nggak sih? Susah nggak sih? Susah banget. Tapi ya gimana dong, karena kita kan mau tinggal di sana ya, dan sebenarnya itu resiko bagi orang-orang yang menikah dengan WNA gitu. Nah, bukan cuma menikah dengan WNA Jerman aja nih yang harus punya standar A1 certificate, tapi teman-teman yang mau menikah dengan WNA Austria, terus WNA Swiss, terus ada beberapa negara di Eropa yang mengharuskan kalian punya A1 certificate untuk bahasa Jerman. Aku sih nggak tahu kenapa, tapi ini teman-teman aku juga banyak yang seperti ini kasusnya gitu. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan dokumen ini sangat membantu sekali kalian untuk setidaknya mempermudah kalian untuk mengurus perdokumenan, karena di Indonesia ini memang masih agak ribet ya untuk urus dokumen kayak gitu. Oke teman-teman, jangan lupa kalau misalnya misalnya video ini sangat bermanfaat buat kalian, atau mungkin menurut kalian itu bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lagi urus dokumen, kalian boleh like, share video ini ke teman kalian atau ke orang-orang atau ke sosial media kalian biar banyak banget yang tahu. Jadi mempermudah mereka juga untuk pengurusan dokumen. Jangan lupa like, di share, di subscribe, dan kalau kalian mau tanya apapun boleh komen di bawah. Ya, aduh ribet banget sih ngomongnya. Boleh komen di bawah, atau kalian boleh follow Instagram aku di @rami_humisman_, atau kalian bisa follow TikTok aku di sini. Kalian nanti bisa komen di TikTok aku, bisa aku akan balesin. Kalian juga boleh komen di post Instagram aku, atau kalian boleh DM di Instagram aku, nanti juga aku akan balesin karena aku seneng banget bisa minjam-minjam sama kalian di sana. Oke, see you later. Have a great day. Stay healthy, stay happy, and stay blessed. Bye bye.